Oke, Adanya agak kamera, maju dikit nanti biar nggak terlalu panjang bocor. kamera, roll. Yuk, Action. action. Scene 2, take 1, action. Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat. Cut. Ah, bocor, wah. Tancap dulu. Jujur, ini diganti klip aja. Halo semua, apa kabar? Semoga tetap semangat ya. Iya, harus tetap semangat, Pak. Baru saja kita melihat sebuah potongan adegan produksi audiovisual di mana tim produksi melakukan kegagalan dalam memproduksi sebuah adegan. Mungkin tim produksi kurang jeli dalam mempersiapkan detail-detail produksinya. Kali ini kita akan membahas materi melakukan setting peralatan perekaman audio. Mari diperhatikan agar nantinya teman-teman dapat melakukan produksi dengan lancar. Jadi yang harus dilakukan dalam melakukan setting peralatan apa saja, Pak? Oke, sabar. Kita bahas sekarang ya. Teman-teman di rumah pasti juga tidak sabar untuk memperhatikan. Jadi ada 3 materi yang akan kita pelajari kali ini. 1. Menentukan kebutuhan mikrofon yang diperlukan. 2. Mempersiapkan alat perekaman suara dan mixer. 3. Melakukan pengecekan musik playback. Kita bahas dulu yang pertama ya, Pak. Siap. Jadi sebelum produksi dilakukan, kita harus menyiapkan peralatan yang diperlukan. Setelah siap, kita harus men-setting peralatan-peralatan tersebut. Alat yang akan kita gunakan harus sesuai berdasarkan storyboard. Berarti yang harus kita lakukan pertama adalah storyboard ya, Pak? Untuk menentukan peralatan yang kita pakai. Ya, betul sekali. Jika merujuk contoh storyboard ini, berarti kita membutuhkan jenis mic yang kecil dan tidak terlihat oleh kamera. Jenis mic yang kecil yang dipakai namanya clip-on ya, Pak? Ya, betul. Mic kecil yang dipakai supaya tidak terlihat atau bocor pada saat produksi adalah clip-on. Jika kita memakai boomer seperti di video tadi, Ya. pada saat gambar long shot, maka akan terlihat atau bocor. Jadi di sini pentingnya kita sebelum produksi membaca naskah atau storyboard untuk menentukan peralatan yang akan dipakai. Lalu apa saja, Pak, selain storyboard yang harus kita siapkan? Oke, selain storyboard, ada beberapa alat yang sudah saya siapkan. Seperti yang ada di depan kita sekarang. Ya. Coba sebutkan apa saja yang ada di sini. Oke, yang pertama ada shotgun mic, dan juga yang kedua ada storyboard, yang ketiga ada mikrofon kondensor, yang keempat ada mikrofon dinamik, dan yang kelima ada clip-on, yang keenam ada perekam suara, yang ketujuh ada baterai, dan yang ke-8 ada kabel audio, dan juga yang ke-9 ada mixer audio. Nah, alat-alat yang di depan ini tidak kita gunakan semua di produksi, tergantung dengan storyboard yang dibuat. Jadi nanti kita akan coba pilih alat-alat mana saja yang diperlukan dalam storyboard atau naskah. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua. Kita masuk di materi kedua, yaitu mempersiapkan alat perekam suara dan mixer. Nah, di materi kedua ini nanti kita akan ada 6 poin pembahasan. Poin pertama di materi kedua ini yaitu alat perekaman suara disiapkan berdasarkan skenario. Agar apa? Agar teman-teman dapat menyiapkan alat perekaman yang sesuai dengan skenario yang ingin diproduksi. Seperti contoh, jika kita mengacu pada storyboard ini, gambar pertama adalah long shot. Ya, jadi adegan long shot ini kita membutuhkan mic yang seperti apa supaya dapat merekam suara dialog dengan baik. Apakah kita menggunakan shotgun mic? Ataukah kita menggunakan clip-on? Atau kita pakai mic biasa? Ya, kita analisis terlebih dahulu. Jika menggunakan ukuran gambar long shot, jika kita menggunakan shotgun mic, maka akan bocor. Seperti yang video pertama tadi ya. Betul. Berarti kita membutuhkan mic yang kecil dan tidak terlihat. Berarti kita menggunakan apa? Clip-on. Nah, kita menggunakan clip-on. Kita siapkan clip-onnya agar apa? Agar suaranya dialog dapat terekam dengan baik, tapi gambarnya tidak bocor. Dalam menggunakan clip-on, kita harus memperhatikan yaitu tentang transmitter untuk pengiriman suara dan juga receiver untuk penerima suara.
cara menggunakan clip on, kita harus memasangnya di area baju. Untuk teman-teman yang melakukan produksi, pemasangan clip on di tempat yang tidak terlihat di dalam area baju. Betul. Oke? Setelah kita pasang, kita coba dengan berdialog sesuai dengan naskah. Bagian penting di poin 2, jangan lupa memastikan alat yang digunakan mendapatkan asupan power supply yang cukup, baik perangkat yang menggunakan baterai ataupun yang langsung dari aliran listrik. Poin ketiga yaitu memahami dan menentukan parameter perekaman sesuai standar produksi. Kita harus tahu suara apa yang akan kita rekam agar suara tersebut dapat terekam dengan baik. Parameter perekaman itu ada berapa jenis, Pak? Parameter itu ada 3, yaitu 1. Frekuensi, 2. Intensitas, dan 3. Amplitude. Frekuensi dengan satuannya Hertz atau Hz adalah kumpulan frekuensi suara di mana suara mampu didengarkan oleh telinga. Sedangkan intensitas adalah banyak sedikitnya suara yang masuk. Nah, sedangkan amplitudo adalah gelombang suara yang ditangkap oleh media perekam suara. Nah, amplitudo ini satuannya adalah desibel atau dB. Satuan ini atau amplitudo ini dalam melakukan perekaman suara usahakan berada di area 0 dB sampai dengan minus 6 dB. Betul. Jangan sampai melebihi 0 ya, nanti suaranya akan pecah. Oke? Siap. Poin keempat, setelah kita tahu akan merekam apa dengan alat apa, jika dibutuhkan mixer audio, kita harus mengatur mixer ini terlebih dahulu sesuai dengan mikrofon yang digunakan dan parameter yang akan dibutuhkan. Coba kita praktekkan menggunakan mixer. Poin kelima yaitu koneksi antar peralatan dilakukan sesuai dengan urutannya. Betul sekali, Pak. Sama dengan kita menggunakan sebuah clip-on, kita harus memperhatikan antara transmitter dan receiver berada pada frekuensi yang sama. Setelah semua koneksi terpasang dengan baik dan sudah mendapatkan aliran power supply yang cukup, di poin terakhir pastikan semua setting level berada di posisi yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai ada yang over atau peak dan juga jangan sampai under. Oh begitu ya, Pak, saya jadi mengerti sekarang. Berikutnya materi ketiga adalah mengecek musik playback. Ini dilakukan jika ada musik yang ingin dijadikan guide dalam produksi. Dalam materi ini akan ada 2 poin yang akan dibahas. Oke, materi poin pertama adalah kita harus pastikan musik playback dapat di-play dan didengarkan dengan baik oleh talent dan tidak mengganggu tim produksi sehingga tetap terkontrol. Poin kedua ini adalah pengetesan playback player. Untuk playback player yang digunakan menyesuaikan dengan kebutuhan musik yang digunakan. Saat ini eranya sudah digital, jadi bisa menggunakan perangkat digital seperti laptop atau player musik digital yang lain.
Ya, itu tadi sekilas tentang materi melakukan setting peralatan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari kami, sampai jumpa dan tetap semangat. Semangat! Halo, saya Anastasia Brilianti, perwakilan dari IDUKA, Industri dan Dunia Kerja. Kalau menurut saya, video pembelajaran yang sudah ditampilkan tadi sudah cukup sesuai dengan kondisi di lapangan. Walaupun ada sedikit perbedaan-perbedaan, tetapi itu tidak masalah karena mungkin perbedaan teknis, kondisi, dan situasi. Dan tentunya hal itu juga masih bisa disesuaikan.